Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sinta di pertemuan kali ini. Materinya bangun ruang sisi datar untuk membahas bangun prisma. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Oke, kita langsung memasuki materi Prisma ya, pada bangun sisi datar. Tampilkan PPT-nya. Oke. Materi pertemuan ini adalah bangun sisi datar, submaterinya Prisma. Seperti biasa, di situasi sekarang ini yang masih COVID masih ada ya, untuk mencegahnya biar tidak semakin banyak korban COVID-19, kita gunakan masker, yaitu memakai masker biar kita terhindar dari virus dan debu, terus mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun, menjaga jarak minimal 1 meter atau 2 meter, menjauhi kerumunan, sebisa mungkin menjauhi kerumunan. Ya, ini disebut 4M. Itu tadi Bu Sinta ulang, memakai masker pada saat keluar rumah, terus mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Ya, kompetensi dasarnya adalah untuk pengetahuan 3.7 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang, sisi datar, prisma, dan limas. Untuk yang ketampilan 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas, serta gabungannya. Untuk tujuan pembelajaran 3.7.4, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur prisma. Untuk pengetahuannya lagi, 3.7.5, peserta didik dapat menentukan luas permukaan prisma. Untuk keterampilan 4.7.14, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep luas permukaan prisma. Jadi nanti yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah tentang unsur-unsur prisma atau sifat-sifat prisma, terus sama luas permukaan prisma. Oke. Prisma dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian pernah menjumpai, yaitu misalnya kalau pulang kampung ada gubuk nih, gubuk atau atap rumah dan tenda perkaman seperti gambar berikut nih. Kalian pasti menjumpai seperti ini. Untuk yang gubuk nih atapnya sama tenda. Nah, atap gubuk atau tenda biasanya kerangkanya seperti ini nih. Jadi apa sih itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen dan sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Ada dua bidang yang berhadapan seperti ini, kongruen dan sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Oke, unsur-unsur prisma pada segi N, artinya prisma itu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan seterusnya. Saya kasih contoh untuk di sini adalah prisma segitiga, model-model prismanya, prisma segi 5. Unsur-unsur prisma segi N ini ada titik sudut, bidang, rusuk, diagonal bidang, diagonal ruang. Bidang ini biasanya disebutnya sisi ya. Jadi untuk titik sudutnya rumusnya adalah 2N. Untuk bidangnya atau sisinya adalah N tambah 2 rumusnya. Untuk mencari rusuk atau kerangka
atau tulangnya, rumusnya adalah 3N, diagonal bidang atau diagonal sisi ini ya. Karena disebutnya diagonal bidang atau diagonal sisi. Yang sisi sebelah sini. Posisinya. Diagonal bidang rumusnya adalah N dalam kurung N plus 1. Terus diagonal ruang rumusnya adalah N dalam kurung N dikurang 1. Untuk rumus luas permukaan prisma, tadi di sini pada gambar ya ada alas, ada tinggi. Luas permukaan prisma rumusnya adalah LP ini luas permukaan sama dengan dalam kurung 2 kali luas alas. Ditambah dalam kurung lagi keliling alas kali tinggi prisma. Biasanya kalau disingkatnya adalah dula katik. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Keterangannya LA adalah luas alas. Ini. Terus keliling alas KA. Nanti dicari kelilingnya nih. Terus sama tinggi prisma. TP disingkatnya. Di sini tinggi prisma. Oke, lanjut ke contoh 1 biar paham. Tentukan unsur-unsur prisma berikut. Ini prisma apa sih? Nah, artinya kalau ada soal kayak gini, kita lihat, sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia adalah prisma segi 6. Jadi kita cari sifat-sifatnya. Masuk ke penyelesaiannya. Tadi kita misalnya di gambar tidak diketahui, jadi kita cari dulu, prisma segi apa. Jadi prisma segi 6. Nah, tadi mencari titik sudutnya yang pertama adalah 2N rumusnya. Berarti 2 kali 6 dari sini, N-nya. 2 kali 6 adalah 12. Untuk nyari bidangnya, sama dengan N tambah 2. Sama dengan lagi, tadi N-nya 6, berarti 6 ditambah 2, yaitu 8. Jadi bidangnya ada 8. Bidang 1 belakang ya, 1, 2, sisinya 1, 6, biar gampangnya, 6 nih. Terus atas 7, alas 8. Jadi gitu. Rusuknya adalah rumusnya 3N. Jadi 3 kali 6 adalah 18. Nah, ini 6 nih. Di sini kan juga 6 nih tulangnya. 6 tambah 6 tambah 6. Berarti 18 atau 3 kali N. 3 kali 6, 18. Untuk diagonal bidang, rumusnya adalah N dalam kurung N plus 1. Berarti kita masukkan angkanya ya. 6 dalam kurung 6 tambah 1. Kerjakan yang dalam kurung dulu. 6 tambah 1 yaitu 7. Berarti 6 kali 7. Itu adalah 42. Untuk diagonal ruang, rumusnya adalah sama dengan N dalam kurung N dikurang 1. N-nya 6, terus dalam kurung 6 dikurang 1. Kerjakan dulu yang dalam kurung, 6 kurang 1 itu adalah 5. Berarti 6 kali 5 itu adalah 30. Oke. Semoga paham ya. Lanjut. Untuk contoh 2, gambar di samping ini merupakan prisma tegak segitiga siku-siku. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Jadi tentukan luas permukaan prisma. Di sini ada di bagian alasnya ada ukurannya, terus sama ada tingginya. Penyelesaiannya, untuk mencari luas permukaan prisma segitiga tersebut, terlebih dahulu kita cari panjang semua alasnya. Nah, kita cari dulu karena tadi ada keliling ya di rumusnya. Nah, diketahui sisi masialnya nih. Berarti yang kita cari adalah siminya, sisi miring. Nah, rumusnya AB sama dengan akar AC kuadrat tambah BC kuadrat. Sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, sama dengan lagi akar 16 dari 4 kuadrat ya, ditambah 9 dari 3 kuadrat. Nah, 16 tambah 9 berarti akar 25. Akar 25 adalah 5. Sini berarti 5. Tapi kalau yang udah paham, kalau sitinya 4, sialnya 3, berarti nanti siminya 5. Gitu. Jadi kita kayak masuk ke teorema Pythagoras pertemuan sebelumnya. Sehingga kalau sudah seperti itu, baru masuk rumus LP prisma. 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi atau dula
dulakatif. Ya. 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Oke. Duanya tetap. Luas alasnya bentuknya segitiga. Berarti alas kali tinggi bagi 2 atau setengah alas kali tinggi bagi 2. Jadi setengahnya ditulis, terus alasnya 3, tingginya 4 di sini ya. Terus untuk keliling alasnya dalam kurung 3 tambah 4 tambah 5. Jadi dari 3, 4 sama 5 tadi yang udah kita cari nih di sini. Terus kali tinggi prisma itu 8. Ketahui di soal ya. Oke, kalau sudah sama dengan di sini adalah dihitung dulu, ini boleh dicoret. Nah, 2 sama 2-nya boleh dicoret karena dia perkalian dengan pembagian. Sama habis. Tinggal 3 kali 4 yaitu adalah 12. Oke, yang dalam kurung ini tulis tambah ya. Dalam kurung dijumlah yaitu adalah 12 terus dikali 8. Nah, yang perkaliannya dikerjakan dulu nih tadi. Karena sebelumnya dari dalam kurung ya. 12 kali 8 adalah 96. Ya. Kalau sudah 12 yang di atasnya tetap ditulis seperti biasa ditambah 96. Jadi 12 tambah 96 adalah 108 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma tegak segitiga siku-siku adalah 108 cm persegi. Oke, masuk ke contoh berikutnya. Diketahui luas permukaan prisma segi 4 adalah 256 cm persegi. Jadi sudah diketahui nih LP-nya. Terus alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 5 cm dan lebarnya 4 cm. Nah, tentukan tinggi prismanya. Jadi yang dicari adalah tingginya, tinggi prisma. Oke, masuk ke penyelesaian. Luas permukaan prisma tadi segi 4 adalah 256 cm persegi. Panjang alasnya 5 cm, lebar alasnya 4 cm. Yang ditanya adalah tingginya. Ya, tinggi prisma. Masuk ke rumusnya nih. LP prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Oke, luasnya sudah diketahui, masuknya 256 sama dengan 2-nya tetap. Terus kali luas alasnya, panjang kali lebar, karena dia segi. Tadi prisma segi 4 ya, panjang kali lebar. Panjang kali lebar, ditambah keliling alasnya, di sini tulis 2, kali panjang tambah lebar. Kali tinggi. Nah, sudah nih. Oke, masuk sama dengan 2 kali, 2-nya tetap, 2 kali 5 kali 4 ditambah 2 kali 5 tambah 4. Ini masuk keliling persegi panjang ya. 2 kali panjang tambah lebar. Nah, untuk mengingat lagi. Kalau bagian belum mengerti. 2 kali 5 tambah 4 dikali tinggi. Tingginya tulis T doang juga boleh atau tinggi. Sama dengan 40. Di sini 2 kali 5 kan 10. Kali 4 itu 40. Ditambah 2-nya tetap. 5 tambah 4 ada 9. 2 kali 9 ya. Nanti dikali tinggi. Oke. 256 boleh ditulis nih. Seperti ini. Biar gampang lagi. Sama dengan 40-nya tetap. Kerjakan yang perkalian dulu. 9 kali 2 adalah 18. Dikali tinggi. Nah, biar gampang, ntar nanti di sini ada pindah ruas nih. 40-nya pindah ruas ke sini. Positif pindah ruas jadi negatif. 256 dikurang 40 sama dengan 18 kali tinggi. Ya, jadi yang diubah yang ini disimpan dulu. Kalau sudah 256 dikurang 40 yaitu 216. Nah, sama dengan 18 kali tinggi. Karena dia perkalian nanti berubah jadi pembagian. Jadi 216 dibagi 18 ya. 216 dibagi 18 karena perkalian ini 18 benar jadi pembagian. 216 dibagi 18 adalah 12. Jadi tingginya adalah 12. Tinggi prisma. 12 satuannya adalah cm, jadi 12 cm. Oke.
Semoga insya Allah kalian paham. Masuk ke contoh 4. Pernahkah kalian berkemah? Semoga pernah ya. Berbentuk apakah tenda yang kamu pakai? Bila tenda yang kamu pakai seperti gambar tenda di bawah ini ya, sorry. Dapatkah kamu menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda itu? Oke, coba hitung ya. Di sini nanti alas segitiganya 3. Di sini tinggi pada segitiga tendanya 2 meter. Sini sebenarnya tinggi prisma nih 4 meter. Nah, untuk alas bisa dibagi 2 di sini 1,5 1,5. Oke, penyelesaian. Hitung dulu hipotenusa dari tenda. Oke. Di sini simi kuadrat sama dengan siti kuadrat ditambah sial kuadrat sama dengan 2,0 karena di sini kan 1,5 nih biar gampang jadi kita pakai koma. 2,0 kuadrat ditambah 1,5 dikuadratkan. Nah, 2,0 kali 2,0 4,00 atau biar gampang 2 pangkat 2 yaitu 4 karena ada 0 berarti 4,00. 2 angka di belakang koma jadinya ya. 1,5 kuadrat berarti dikuadratkan ada jadi ilangin dulu deh komanya biar kalian gampang. Oh, 15 kali 15 adalah 225 atau 225. Karena dia koma jadi 2,25 sama dengan dijumlah nih 4,00 ditambah 2,25 yaitu 6,25. Oke, simi karena tadi ada kuadratnya pindah ruas ya. Kalau tidak ada kuadratnya pindah ruas jadi akar. Akar 6,25. Hilangkan lagi komanya biar gampang. 625. Akar 625 adalah 25. Karena dipakai koma jadi 2,5 meter. Luas permukaan prisma. Kalau sudah masuk ke sini, 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Oke, duanya dicoret biar gampang. Masukkan alas kali tingginya yang pada segitiga. Alasnya 3 kali 2, itu di sini 3 meter kali 2 meter, ditambah keliling alas adalah 2,5 tambah 3 meter tambah 2,5 meter. Di dalam kurung dikali tinggi prismanya 4 meter. 3 kali 2 itu 6 meter persegi ya, ada satuannya. Terus ini 2,5 tambah 3 tambah 2,5 adalah 8 meter dikali 4 nanti ke dalam kurung biar gampang. 6 meter persegi tetap. 8 kali 4 adalah 32 meter persegi. Oke, kalau sudah dijumlah 32 tambah 6 yaitu 38 meter persegi. Jadi luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda adalah 38 meter persegi. Oke, jadi untuk ada soal seperti ini, cari dulu. Misalnya yang diketahui di sini adalah siti simisial. Salah satunya ada yang dicari berarti kita harus ingat rumus teorema Pythagoras. Kalau sudah, masuk ke luas permukaan prisma. Oke. Untuk penilaian nanti Bu Sinta kasih linknya di sini. Nanti untuk pengumpulan tugas, biasanya ada keterangannya. Untuk Budina Ariani di siar ini, untuk kelas 8A dan 8B, penugasannya. Terus untuk 8C sampai 8F sama Bu Sinta Novianti. Untuk 8G sampai 8K dengan Bu Meli Fitriani. Terima kasih. Ini untuk sumbernya ya. Di buku BSE, terus bisa ambil dari sini, Akademi Edu. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.